Hai teman-teman, ketemu lagi kita di alur cerita film. Kali ini aku akan coba bahas film yang diangkat dari dongeng klasik Inggris. Ceritanya berkembang luas dan mungkin di antara teman-teman ada yang pernah dengar tentang pohon kacang ajaib yang tumbuh sampai ke langit. Yep, aku akan bahas film yang judulnya Jack and the Giant Slayer. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Jadi, pada zaman dahulu kala, para biarawan dan ahli sihir mempunyai perdebatan tentang siapa sih pencipta dunia. Mereka kemudian mencari keberadaan siapa sang pencipta mereka. Lalu mereka sepakat untuk memutuskan pergi ke langit dengan memantrai beberapa biji kacang ajaib yang kemudian biji kacang tersebut dimanfaatkan sebagai jalan menuju ke langit untuk mencari tahu jawaban atas perdebatan mereka. Kemudian mereka pun berhasil membuat jalan menuju langit. Namun bukan bertemu dengan penciptanya, mereka justru menemukan negeri bangsa raksasa yang diberi nama Gantua. Konon, di antara bumi dan langit terbagi menjadi beberapa zona, tempat yang menjadi kekuasaan dan tempat tinggal para makhluk. Bumi dihuni oleh manusia, dan pada langit itu memiliki beberapa lapisan atau zona-zonanya. Nah, pada zona langit pertama itu bukan zona aman. Bukan kayak lagu ya. Di lapisan langit ke-1 itu yang negerinya dihuni oleh para raksasa tadi. Oke teman-teman, nah kita lanjut ya pada biarawan dan ahli sihir yang sudah terlanjur naik ke negeri raksasa ini. Ya, mereka pun mati ludes dimakan oleh raksasa. Dan parahnya lagi, mereka meninggalkan jejak jalan di mana kaum raksasa bisa turun ke bumi dengan leluasa melalui pohon kacang ajaib yang mereka tabur itu. Selama bertahun-tahun raksasa turun ke bumi, mereka merusak bumi, menebar onar, membuat kerusuhan, menebar teror, memakan ternak, dan juga memakan manusia. Singkat cerita, peperangan manusia dan raksasa ini pun terjadi selama bertahun-tahun. Saat itu di negeri Inggris dipimpin oleh raja yang bernama King Eric. Si Raja Eric berhasil membuat strategi dan jebakan untuk membunuh raksasa tertua atau raja kaum raksasa. Raja Eric pun kembali untuk mengutus biarawan dan ahli sihirnya untuk membuat sebuah mahkota dari jantung raja raksasa itu. Kemudian mahkota itu diberikan mantra sihir secara magis sehingga mempunyai kekuatan dan mampu membuat semua raksasa tunduk dan patuh terhadap Raja Eric. Dan benar saja, semua raksasa takut dan tunduk atas perintah Raja Eric. Lalu nggak pakai lama, nggak pakai pikir panjang, Raja Eric meminta semua raksasa kembali ke langit, ke negerinya, ke Gantua. Dan semua raksasa akhirnya ngegas pergi pulang kampung. Dan setelah itu Raja Eric memerintahkan biarawan dan ahli sihirnya untuk menebang pohon kacang ajaib itu. Dan selama bertahun-tahun negeri pun aman tentram dari serangan raksasa. Dan tidak lama setelah kejadian itu Raja Eric pun mengalami sakit. Dia pun akhirnya meninggal dunia. Raja Eric dimakamkan bersama mahkota dan sisa biji kacang ajaibnya di ruang basement kerajaan. Setelah itu, selama bertahun-tahun setelah Raja Eric meninggal, cerita ini tuh seperti legenda yang selalu disampaikan kepada anak-anak lewat teater pertunjukan dan buku cerita. Dan sampailah kita pada seorang anak yang bernama Jack yang tinggal dengan ayahnya. Ibu Jack sudah meninggal. Ayah Jack adalah seorang peternak kuda. Ayahnya sedang membacakan buku cerita kepada Jack. Dan di sisi lain kita diperlihatkan pada seorang anak perempuan yang bernama Isabel. Ya, ini dia yang namanya Isabel. Isabel adalah putri raja dari seorang raja yang bernama Bramwell. Bramwell sendiri adalah keturunan dari Raja Eric. Nah, Isabel juga sedang dibacakan dongeng ini oleh ibunya. Lalu singkat cerita ya, waktu berlalu sudah 10 tahun kemudian, Jack sudah remaja. Ia kini tinggal bersama pamannya. Ayah Jack sudah meninggal karena sakit. Ya, di film gak dikasih tahu siapa nama paman Jack ini, jadi kita sebut saja si paman. Nah, ini dia si paman Jack. Nah, si paman Jack ini menyuruh Jack untuk menjual kuda karena mereka udah nggak punya uang untuk mengurus peternakan. Jack pun berangkat dan sampailah ia ke pusat kota. Dan sesampainya Jack di pusat kota, kemudian ia mampir melihat pertunjukan. Nah, di pertunjukan itu Jack pertama kali melihat Isabel yang manis. Wow, Jack langsung beliuran melihat kecantikan Isabel. Lalu Isabel pun kemudian diganggu oleh sekelompok orang yang melihat Isabel menggunakan perhiasan gelang emas yang mahal. Dan Jack yang berada di situ kemudian ia berusaha untuk menolongnya. Namun Isabel sudah dilindungi oleh kesatria kerajaan. Yang ini Elmond dan yang ini Crows. Tapi Isabel sudah keburu ngelihat niat baik Jack untuk melindunginya. Ia pun melihat Jack, wah ganteng juga, dan hatinya teranu-anu lah karena melihat Jack yang ganteng ini.
Dan sampailah Isabel di kerajaan. Ia langsung bertemu dengan ayahnya, si Raja Bramwell. Isabel dinasehati oleh ayahnya supaya tidak berpergian sendiri dan menyelinap-menyelinap. Dan ternyata kelakuan Isabel ini sudah sering ia lakukan, karena Isabel ingin sekali melihat kota dan ingin bertemu dengan rakyatnya tanpa harus diketahui kalau ia seorang putri. Oke, kita bahas sedikit ya. Di kerajaan ini tuh ada seseorang yang bernama Roderick. Dia merupakan kesatria dan penasehat kepercayaan sang Raja Bramwell. Dan sang raja ini tuh menjodohkan anaknya dengan si Roderick ini. Ya, anugerah bagi Roderick, tapi racun acan bagi si Isabel yang cantik. Ya, Isabel pasti nggak mau sama Roderick. Ya, gitulah intinya. Jadi Isabel menolak cintanya Roderick. Singkat cerita, si Roderick yang licik dan sok kegantengan ini pun balik ke ruangan kerjanya. Kemudian ia berpapasan dengan seorang biarawan. Saat si Roderick di ruangan kerjanya, ia melihat ruangan kerjanya berhamburan dan ada seorang yang masuk dan mengambil biji kacang tersebut. Lalu Roderick pun yakin yang mengambil biji kacang tersebut adalah biarawan yang saat ia berpapasan tadi. Nah teman-teman, seperti yang aku sampaikan di atas tadi, sebetulnya yang maling itu si Roderick ini, karena ia diam-diam mengambil mahkota dan biji kacang ajaib dari makamnya King Raja Erik. Dan seorang yang masuk ke ruang kerja Roderick itu, ya benar saja, itu adalah si biarawan. Sebetulnya sang biarawan ini juga ingin mengambil mahkotanya King Erik, namun ia tidak tahu di mana Roderick menyimpan dan menyembunyikan mahkota tersebut. Dan setelah Roderick tahu bijinya hilang, maksudnya biji kacangnya hilang, bukan biji anunya, Roderick pun membuat perintah secepatnya untuk mencari biarawan tersebut. Dan prajurit pun dikerahkan. Roderick membuat alasan dan menyampaikan kepada raja ada penyusup yang masuk yang mencuri dokumen kerajaan, sehingga sang Raja Bramwell menyetujui pencarian dan ingin menangkap biarawan tersebut yang dianggap telah mencuri dokumen kerajaan. Dan karena akses jalan dan prajurit yang banyak membuat biarawan ini sulit keluar. Ditambah lagi seorang biarawan ini memiliki sosok yang religius dengan pakaian yang mudah dikenali karena berbeda dengan masyarakat. Sang biarawan pun kemudian melihat Jack dan bertemu dengan Jack. Lalu ia meminta tolong kepada Jack agar membawa biji kacang tersebut ke kuil biksu. Dan si biarawan bilang, dan mintalah sejumlah uang dan kamu akan mendapatkan uang yang cukup banyak karena telah mengantarkan biji kacang ini. Biarawan itu pun juga bilang, aku saat ini membutuhkan kudamu, tapi tenang dan percayalah, sesampainya kamu di kuil nanti kamu akan menerima uang 3 kali lipat lebih banyak dari harga kudamu. Dan pesan terakhir biarawan kepada Jack, jagalah biji kacang ini sebelum kamu sampai di kuil, jangan sampai biji kacang ini terkena air. Oke, singkat cerita, pada percakapan Jack dan biarawan ini, Jack menyetujuinya. Jack pun memberikan kudanya kepada biarawan tersebut. Lalu biarawan itu pun berusaha kabur, namun ya, dia tertangkap dan dia tidak mau menyampaikan di mana ia menyimpan atau memberikan biji kacang itu. Dan karena si biarawan ini bungkam dan tidak mau memberitahu, maka Roderick pun membunuhnya. Lalu kita kembali kepada Jack ya. Karena pemeriksaan oleh prajurit kerajaan yang memakan waktu cukup lama hingga hari pun mulai gelap, Jack pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke kuil pada hari itu. Dia pun balik dulu ke rumah. Dan sesampainya ia di rumah, Jack menceritakan ke pamannya. Dan pamannya ini marah besar. Bagong banget lu Jack, kita perlu duit secepatnya. Lah begitulah kata pamannya. Pamannya pun marah sehingga pamannya melemparkan biji kacang tersebut dan salah satu biji kacang tersebut jatuh ke bawah rumah dan Jack tidak menyadarinya. Si paman yang marah itu pun kemudian pergi keluar rumah. Dan di sisi lain, Isabel yang doyan keluar istana, ia pun menyelinap keluar istana. Namun di perjalanan hari pun hujan. Ia pun mencari tempat berteduh dan Isabel melihat ada cahaya di sebuah rumah dan ia pun mampir ke rumah tersebut dan ternyata rumah itu adalah rumah Jack. Sampailah Isabel di rumah tersebut dan Jack kaget. Ia sadar bahwa yang datang ke rumahnya itu adalah putri Isabel. Tapi Isabel malah curhat. Dia tidak suka dikekang dan berdiam di istana. Ia lebih menyukai petualangan. Dan saat mereka berdua sedang asik bercerita, hujan di luar pun semakin deras. Tanpa disadari, biji kacang yang jatuh di bawah rumah tersebut itu terkena air sehingga langsung tumbuh cepat dan menjalar sampai ke langit. Mereka berdua pun kaget dan rumah gubuk Jack pun terbawa sampai ke atas. Mereka berusaha kabur. Jack berusaha menyelamatkan Isabel, namun Jack terjatuh dan Isabel terbawa sampai ke langit. Karena Jack terjatuh, ia pun pingsan dan sampai di pagi hari banyak prajurit yang dikerahkan untuk mencari Isabel dan mereka menanyai Jack. Jack menjelaskan kepada Raja Bramwell
rewel kejadian yang mereka alami. Singkat kata, sang raja pun memerintahkan para kesatrianya untuk mencari putrinya dan membawa pulang putrinya. Jack kemudian menawarkan diri sebagai volunteer dalam pencarian tersebut. Lalu raja meminta Elmond, Krause, dan Roderick memimpin misi penyelamatan tersebut bersama kesatria kerajaan lainnya. Di sisi lain, si Roderick pun tahu bahwa biji kacang itu ada bersama Jack. Lalu misi pun dimulai. Mereka menaiki pohon kacang raksasa tersebut dan saling mengaitkan tali satu dengan yang lainnya agar terhubung. Sampai malam mereka masih manjat terus dan belum nyampe-nyampe. Saat malam hari, hujan badai pun datang dan salah satu prajurit itu terpeleset hingga menyebabkan keseimbangan terganggu serta berbahaya bagi nyawa kesatria lainnya atau prajurit lainnya karena tali yang satu dan lainnya saling berhubungan. Akhirnya si Roderick yang songong ini tuh memerintahkan prajurit lain untuk memotong tali tersebut. Yah, prajurit pun akhirnya jatuh bersama dengan bekal makanan yang mereka bawa. Dan bisa dipastikan prajurit yang jatuh itu pasti almarhum guys. Jadi tersisalah beberapa orang prajurit yang diantaranya Roderick, Elmond, Krause, dan Jack. Singkat kata, sampailah mereka di atas dan betapa terkejutnya mereka. Mereka melihat sebuah daratan di atas awan. Sesuatu yang dulu mereka anggap dongeng, ternyata itu benar adanya. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka mencari Isabel, Roderick pun menghampiri Jack dan mengancam Jack untuk memberikan biji kacang yang tersisa pada Jack. Karena jika tidak diberikan, Roderick akan membunuh Jack. Jack pun akhirnya memberikan biji kacang tersebut, namun ia menyisakan satu dan menyimpannya pada kalungnya. Dan kemudian perjalanan mereka lanjutkan dan mereka pun berpencar. Sampailah pada saat sore hari, mereka pun kelaparan karena bekal makanan yang mereka bawa ikut terjatuh bersama prajurit yang terpeleset di pohon kacang tersebut. Mereka pun mencoba berburu domba di negeri raksasa itu. Dan saat mereka melakukan perburuan, malah Jack dan Krause yang masuk ke dalam perangkap. Namun mereka bisa keluar menggunakan pisau yang dimiliki oleh Krause. Dan tidak lama setelah itu datanglah satu manusia raksasa. Akhirnya Edmond dan Krause pun tertangkap, sementara Jack berhasil sembunyi dengan menyelam ke dalam air. Lalu setelah itu Edmond dan Krause dibawa ke sebuah goa, di mana di situ banyak raksasa. Jack yang secara diam-diam ini pun mengikuti kemana raksasa tersebut pergi. Jack pun mengamati dan mengintip dari balik bebatuan, dan ia melihat Edmond dan Krause ingin dimasukkan ke dalam kandang besar, yang di dalam kandang tersebut juga ada Isabel. Lalu pemimpin raksasa yang bernama Fallon itu menanyakan kepada Krause bagaimana dia bisa sampai ke negeri raksasa atau ke negeri Gantua ini. Namun Krause tidak mau menyampaikannya dan seketika saja Krause pun tewas. Kepalanya itu ditenyek lah atau diremas oleh Fallon. Sepertinya raksasa penasaran dan sudah berliuran lah ingin makan daging manusia lagi seperti dulu. Nah, di sisi lain Roderick yang licik ini bersama dua orang temannya juga seolah-olah melakukan pencarian. Namun Roderick yang licik ini sengaja membunuh salah satu prajurit raja dengan mendorongnya ke bawah. Dan saat Roderick mendorongnya, satu temannya lagi kemudian terkejut karena ditangkap oleh raksasa dan langsung dikunyah oleh raksasa. Salah satu raksasa kembali datang dan Roderick hampir saja koit di situ. Namun tiba-tiba Roderick mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Ya, tepat saja itu adalah mahkota King Raja Erik. Dan seketika itu saja para raksasa langsung tunduk dan patuh terhadap Roderick. Si Roderick ini pun dengan sombongnya sambil memakai mahkota masuk ke dalam gua raksasa dan membuat semua raksasa tunduk dan patuh. Ia berpidato dan menyampaikan mengajak raksasa turun ke bumi dan membuat semua kerajaan yang ada di bumi tunduk dan hanya menyembah kepada satu kerajaan yang akan dipimpin oleh Roderick. Lalu Roderick yang sok ganteng ini pun tiba-tiba mempersilahkan saja seluruh raksasa untuk menyantap Isabel dan Edmond sebagai hidangan pembuka sebelum nantinya mereka turun ke bumi pada keesokan harinya. Singkat kata, kemudian Edmond dan Isabel pun disiapkan di dapur. Udah dikasih bumbu, siap-siap buat digoreng dijadiin lumpia. Namun si Jack datang membantu dan berhasil membunuh salah satu raksasa dengan menggunakan pisau dapur milik raksasa tersebut. Jack menusukkan pisau ke kaki raksasa tersebut dan raksasa itu pun koit. Nah, di sisi lain Roderick yang tahu kalau mereka berhasil lolos selalu memberi perintah kepada salah seorang raksasa agar menjaga dan mengawasi sisi tebing tepat di mana pohon kacang raksasa itu berada. Dan Roderick itu tuh ngasih perintah kepada raksasa itu kalau misalnya raksasa itu ngelihat keberadaan Jack dan teman-temannya, silahkan kunyah sampai habis. Namun raksasa yang berbadan besar tapi berotak dungu ini malah tidur.
Dan di sisi bebatuan, Jack dan teman-temannya melihat raksasa ini ngorok tidur pulas. Ya ngorok lah gitu. Jack pun kemudian mengambil sarang lebah, kemudian secara perlahan-lahan ia memasukkannya ke dalam helm raksasa tersebut, dan sontak saja raksasa itu disengat dan bentol-bentol nyeri hingga raksasa itu kebingungan dan akhirnya ia terjatuh ke bumi. Nah, di bumi sang Raja Bramwell berkemah tepat di bawah pohon kacang ajaib itu. Ia pun terkejut saat ada raksasa yang jatuh dan mati seketika. Ia sadar bahwa apa yang disampaikan mendiang ayahnya, sang Raja Erik, dongeng tentang raksasa itu ternyata benar. Kemudian ia pun mengambil keputusan untuk menebang pohon kacang tersebut demi keselamatan rakyatnya, meskipun sang raja sangat bersedih karena ia tidak bisa menyelamatkan putrinya Isabel. Penebangan pohon kacang yang besar itu pun dimulai dan butuh waktu untuk merobohkannya. Oke, kita balik ke Jack dan Isabel. Setelah mereka berhasil membuat raksasa itu tumbang dan jatuh ke bumi, Jack dan Isabel pun turun melalui pohon tersebut. Mereka tidak tahu kalau pohon itu sedang ditebang. Sementara si Elmond memilih tinggal dan ingin menghabisi Roderick serta membawa kembali mahkota Raja Erik. Singkat cerita, sampailah pada pagi hari di mana Roderick sudah bersiap bersama pasukan raksasanya untuk turun ke bumi. Namun Elmond telah bersembunyi di balik tebing, sudah menunggu dan bersiap ingin menyergap Roderick. Dan saat Roderick sedang bersiap, kemudian si Elmond menyergap Roderick dan terjadilah perkelahian, yang akhirnya perkelahian tersebut dimenangkan oleh Elmond. Elmond berhasil menikam jantung Roderick dan ia pun terbunuh. Dan saat Roderick terbunuh, tiba-tiba dengan cepat si raksasa yang bernama Fallon ini mengangkat tubuh Roderick dan mengambil mahkota yang ada di kepala Roderick dan memasukkan mahkota tersebut ke dalam dua jarinya. Ya, Elmond terlambat di sini. Di sisi lain, penebangan pohon kacang yang dilakukan oleh prajurit kerajaan berhasil dilakukan. Elmond yang melihat pohon kacang tersebut hampir tumbang, ia pun melompat ke pohon tersebut. Dan di sisi lain, Jack dan Isabel pun ikut bergelantungan dan berayun di pohon tersebut. Namun mereka semua berhasil selamat. Dan sang raja yang tahu bahwa putrinya berhasil selamat sangat senang. Dan pohon kacang tersebut juga telah tumbang. Isabel menyampaikan bahwa selama ini Roderick adalah bajingan tengik yang punya niat busuk serta telah mengambil mahkota Raja Erik. Isabel juga bilang bahwa yang menyelamatkannya adalah si Jack. Lalu raja menghampiri Jack dan memberikannya sejumlah uang. Jack pada awalnya menyampaikan bahwa ia melakukan ini karena ia mencintai Isabel. Namun sang raja masih menolaknya dan menyuruh Jack menerima saja uang tersebut. Jack dan Isabel pun akhirnya berpisah. Raja dan rombongannya pun kembali ke istana. Dan di sisi lain, si raksasa yang bernama Fallon ini frustasi karena ia sudah tidak ada jalan untuk turun ke bumi. Padahal ia sudah memiliki mahkota Raja Erik. Namun si Fallon tiba-tiba melihat ada tas kecil milik Roderick yang tercecer dan di dalamnya ia menemukan sisa 5 biji kacang ajaib. Fallon pun kemudian meniup biji kacang tersebut ke air dan seketika saja biji kacang tersebut tumbuh dan memberikan jalan raksasa bisa turun ke bumi. Dan di bumi, Jack yang tersadar dan tahu kalau raksasa berhasil menemukan sisa biji kacang tersebut, ia pun langsung menyusul sang raja dan menghampirinya agar semua prajurit bisa segera masuk ke istana. Dan benar saja, dari kejauhan para raksasa sudah turun ke bumi dan sangat bersemangat sekali memburu manusia dan ingin membantainya. Lalu di sisi lain, si Elmond yang juga berhasil selamat dan terjatuh di air dekat dengan istana kerajaan langsung mempersiapkan semua prajurit pemanah untuk memperkuat benteng kerajaan agar bersiap bertempur menghadapi raksasa. Elmond lalu menuangkan minyak panas ke air dan memberikan instruksi ke pemanah agar membuat api untuk menghalangi raksasa bisa masuk ke benteng istana. Di sisi lain, raja dan rombongannya berhasil masuk ke istana sebelum para raksasa datang. Pintu gerbang istana pun ditutup. Namun raksasa yang bernama Fallon ini berhasil melompat dan hampir saja ia masuk ke dalam istana. Tapi ia dipanahi bertubi-tubi dan Fallon pun jatuh ke dalam air yang terbakar karena minyak panas tadi ya. Dan di sisi lain, raksasa yang lain pun terus mencoba masuk ke dalam istana dengan apa saja yang mereka bisa pakai dan gunakan untuk menghancurkan benteng istana. Mereka menggunakan ketapel yang pelurunya itu segede mobil, melemparkan pohon yang terbakar, bahkan melemparkan apa aja deh pokoknya untuk bisa menghancurkan benteng istana. Prajurit, pemanah, dan semua yang ada di kerajaan berusaha mengimbangi perlawanan raksasa. Raja pun memerintahkan putrinya Isabel untuk membuat tanda bahaya dan menembakkan kembang api ke mercusuar. Jack dan Isabel pun masuk ke dalam kerajaan. Namun mereka terkejut karena si Fallon justru menerobos masuk ke dalam istana dan menghancurkan lantai dasar istana. Lalu Jack dan Isabel pun bersembunyi. Namun Fallon berhasil menemukan mereka dengan indera penciumannya. Jack dan Isabel pun berlari, namun si Fallon berhasil menangkap Isabel.
Saat Fallon ingin menelan Isabel, Jack sudah menyiapkan rencana dengan sisa biji kacangnya yang ia taruh di kalungnya. Jack kemudian melompat dan mengayunkan kapak untuk memancing reaksi dan juga mengalihkan perhatian raksasa Fallon itu. Raksasa Fallon itu pun teralihkan, dan saat raksasa tersebut menangkap Jack yang sedang melompat, Jack tahu raksasa itu akan berusaha menelannya dan membuka mulutnya yang pasti. Dan benar saja, saat itu Jack melemparkan biji kacang ke dalam mulut raksasa tersebut, dan seketika saja biji kacang itu tumbuh dan menembus badan raksasa si Fallon itu. Fallon mati terbunuh dan Jack mengambil mahkota Raja Erik di jari si Fallon. Lalu Jack pun bergegas ke depan istana yang saat itu masih terjadi pertempuran antara raksasa dan prajurit kerajaan. Saat pasukan raksasa berhasil menerobos masuk ke depan gerbang kerajaan, Jack langsung menyambutnya dengan mahkotanya. Seluruh raksasa yang melihat itu pun tunduk dan patuh pada Jack. Yap, Jack menyuruh mereka segera kembali ke negeri Gantua, negeri para raksasa. Mereka raksasa pun akhirnya kembali ke negerinya, menaiki pohon kacang tersebut. Setelah itu, kelima pohon kacang yang menghubungkan jalan antara bumi dan langit pun ditebang habis. Ya, lalu cerita happy endingnya, si Jack dan Isabel pun menikah. Mereka punya 2 orang anak dan mereka kembali menceritakan cerita tersebut kepada anak-anaknya. Dan sampailah cerita pada masa sekarang, di mana masa kini cerita tersebut dan legenda tentang mahkota tersebut ternyata memang benar ada. Mahkota tersebut dinamai mahkota Saint Edward. Mahkota tersebut sampai sekarang disimpan di sebuah menara London dan telah dibuat replikanya agar menghindari pencurian. Dan pada dasarnya cerita tentang keberadaan mahkota tersebut memang benar adanya, namun apakah cerita itu berhubungan dengan Jack dan pohon kacang ajaib? Ya, itu masih menjadi legenda, dan legenda ini terus berkembang dan menjadi dongeng klasik di kerajaan Inggris. Namun cerita ini berkembang luas dan menyebar ke seluruh dunia. Itu aja geng, cerita dari Jack and the Giant Slayer. Sampai ketemu lagi di review alur cerita berikutnya. Sampai jumpa, bye.